Salah. Maaf. Oke, pertama adalah ya, saya kasih tahu dulu caranya. Pertama, kalian ini saya new data dulu deh ya. New deh ya. Oke. Ini new. Oke, masih nol ya. Kalian silakan nanti bisa diikuti ya file. Nah, klik kalau udah dibuka Jamovi-nya, kalian klik ini ya, apa namanya? Klik yang tanda ini, tanda garis-garis ini. Kemudian import ya. Kemudian nah karena saya di sini browse ya, saya simpannya di download ya. Dan saya udah download Jamovi ya. Tugas kalian ya. Ini yang dibikin oleh Hanafi dan tim ya. Tinggal saya klik 2 kali ya. Nah, tadan udah langsung terkoneksi. Nah, masalahnya di sini ada tanda nih A, B, C. Ini kita delete aja. Kita blok ya. Kemudian kita klik kanan, kita delete variables ya. Oke, delete 3 kolom. Nah, dari sini kalian bisa lihat ya, sorry. Nah, dari sini kalian bisa lihat ya. Oke, nah udah kayak gini ya, Pak. Nah, udah, ini kalian perhatikan. Y sampai C-nya itu udah dalam bentuk apa? Udah dalam bentuk data yang continuous. Nah, data ini harus kayak penggaris warna oranye ya. Nah, kalau kayak ini kita klik 2 kali, ini namanya continuous ya. Jadi measure time-nya itu harus continuous. Kalau sudah continuous itu sudah aman. Yang mana yang continuous, Pak? Yang X1 sampai dengan C2. Termasuk yang Y-nya juga ya. Nah, kalau udah seperti ini, maka data siap untuk diproses ya dengan Jamovi. Nah, gimana cara memprosesnya, Pak? Nah, cara memprosesnya gampang ya. Cara memprosesnya kalian tinggal lihat nih ya. Salah. Ini analisis ya, analysis ya. Klik analysis. Kalian bikin yang buka yang regression ya, regression. Kalian lihat linear regression. Ya, linear regression. Klik yang ini. Nah, nanti akan muncul menunya. Nah, ya. Kita tinggal masukkan yang sebagai dependent variable yang mana? Yang Y. Tinggal ditarik ya. Kalian pencet, ditarik ke sini. Set, beres. Tes. Oh, ini mati, Dek. Mati listrik nih. Cek 1, 2, 3. Maaf saudara-saudari, sedikit terputus karena gangguan sinyal. Oke, lanjut lagi ya. Nah, saya ulang ya, saya ulang. Nah, ini tinggal kalian drag dari Y ke sini. Hop, gitu ya. Kemudian, covariansnya adalah variabel dari mulai X1, ya, kalian kemudian masukin satu persatu X1 ke situ. Nah, X2-nya diambil yang bawah, ya, karena di sini datanya sudah kita lakukan faktor analisis ya. Kita masukkan yang bawah, yang X2.1 ditambah X2.2. Nah, baru kita masukkan yang X3 sampai C2. Ya, kita masukkan ke sini. Nah, kayak gitu ya. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu kita lihat model builder. Nah, ini udah oke, ini nggak usah kita lihat ya. Kita cek yang reference levelnya, ini juga udah oke, nggak usah ada dummy. Nah, langsung aja ya, dari sini langsung ke assumption check. Ya. Nah, assumption check, jadi kita melakukan uji asumsi klasik untuk melihat apakah datanya bermasalah atau tidak. Yang pertama adalah autokorelasi, collinearity, sama normality. Nah, ini doang yang di checklist 1, 2, 3. Sebetulnya ada satu lagi heteroskedastisitas, tapi nggak usah lah ya. Jadi ini untuk mengecek autokorelasi untuk apa, Pak? Nah, saya jelasin ya. Autokorelasi itu untuk melihat apakah dari data yang sudah kita proses ini kan ada 500 sekian data, ya. Nah, kita lihat kira-kira ada errornya nggak sih? Nah, dari data tersebut ada yang outlier dan sebagainya nggak sih? Nah, autokorelasi untuk melihat errornya itu semakin meningkat error gitu ya, apa semakin waktunya itu semakin panjang dari periode pertama ke 1, kedua, ketiga gitu ya, maka errornya itu akan semakin meningkat. Itu namanya autokorelasi. Jadi semakin banyak waktunya akan menimbulkan error yang semakin besar gitu loh. Nah, ada nggak gitu? Jangan sampai ada gitu. Ya, ini harus kita cegah.
Jadi asumsi klasik itu untuk melihat jangan sampai semakin panjang waktunya errornya semakin gede gitu. Jangan sampai bulannya kan bertambah dari bulan 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Maka semakin bertambah bulannya jangan sampai ada error yang semakin besar. Nah, gimana cara mengeceknya? Kita pakai namanya Durbin Watson. Nah, yang ini ya. Dari situ gimana Pak? Dari situ kalau nanti kita cek. Jadi untuk mengecek apakah errornya semakin lama semakin tinggi atau enggak. Kita pengennya jangan sampai terjadi autokorelasi ya. Oke, nah kemudian yang kedua, kita lihat kolinearitasnya. Kolinearitas itu keterkaitan antara variabel X dengan X1 dengan X2 dan seterusnya. X3 dan C1, C2 ya. Nah, kita lihat nih. Kalau ada keterkaitan berarti prediksi kita salah gitu ya. Prediksi kita untuk melihat pengaruh X terhadap Y bisa jadi salah besar. Kenapa? Karena saling berkaitan antara X-nya. Gitu ya. Nah, jangan sampai kayak gitu. Nah, itu kolinearitas ya. Jadi misalkan 1 ditambah 1 gitu ya, harusnya kan sama dengan 2. 2 ini kan Y-nya gitu kan ya. Kan ini merupakan fungsi linear. Nah, kalau ternyata terjadinya multikolinearitas itu maksudnya adalah ketika yang ini kan A ya, ini B misalkan ya. Ketika A naik 1 gitu ya, misalkan naik 2 gitu ya, maka B pun akan ikut naik 2. Nah, itu namanya kolinear ya, terjadi multikol ya, terjadi keterkaitan antar variabel. Nah, jadi kalau A-nya naik 2 berarti 1 plus 2 ya. 1 plus 2 sama dengan berapa? 3. Maka B-nya pun akan naik 2 menjadi 3 juga, maka ini menjadi 6. Nah, ini udah salah ya. Kita menghindari jangan sampai terjadi seperti ini. Yang idealnya itu ketika A naik 1, maka B pun yang nggak berkaitan dengan A gitu. B bisa tetap, bisa naik, bisa turun gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu yang ideal. Sehingga kalau ternyata A naik 2, B-nya pun ikut naik 2, maka terjadi multikolinearitas atau terjadi keterkaitan antar variabel. Dan itu yang harus dihindari, ya. Karena apa? Karena kan ini fungsi linear. Kalau terjadi multikolinearitas, maka tadi 3 plus 3, 6 ya. Terus nanti naik lagi 3 ya, dari 1 naik ke 3 gitu ya. Berarti 1 ditambah 3, berarti 4, pasti B-nya juga 4 gitu ya. Nah, kalau kayak gini maka fungsinya adalah tidak valid ya. Maka kita salah fungsinya. Nah, datanya berarti harus ada yang dibuang. Ya, satu variabel harus dibuang. Nah, itu dampak multikolinearitas. Kalau normality ini maksudnya adalah melihat tadi errornya lagi. Apakah dalam data ada error? Nah, errornya itu polanya gimana? Polanya harus normal ya. Kalau kita normal itu seperti ini. Jadi polanya itu berada di titik-titik garis tengah garis diagonal ini. Nah, ini yang diharapkan ya. Jadi berada di sekitaran sini nih. Nah, errornya di situ. Jangan sampai errornya itu gede banget. Oh, gede kadang ke sini, kadang di titik sini, kadang di bawah, kadang di sini lagi. Nah, jangan sampai kayak gitu. Nah, ini yang dihindari. Jangan sampai terjadi normalitas itu tidak itu terlanggar ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, cuman ini bisa kita abaikan sih ya. Ini bisa kita abaikan ya karena kita menggunakan fungsi statistik yang non parametrik ya. Oke, nah dari situ gimana? Ya udah deh, kita tinggal sikat aja ya. Nah, barulah kita lihat model fit-nya. Model fit-nya ini untuk F-test ya, adjusted R-square ya. Adjusted R-square itu berbeda dengan R-square. Kalau adjusted R-square itu artinya adalah semua variabel ada X1 sampai X2, X3, kemudian ada C1 sampai C2 gitu ya. Itu mampu memprediksi variabel Y secara bersama-sama. Ya, kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat. Nah, kalau F-test itu apa? F-test itu artinya apa? Ya tadi, semua variabel tadi itu mampu secara bersama-sama memprediksi Y. Nah, yang dimaksud dengan adjusted itu adalah kekuatan dari model kita ini. Model kita ini kan Y sama dengan alfa tambah beta 1, X1 ya, dan seterusnya gitu ya sampai ditambah dengan error gitu ya. Kalau F-test itu menunjukkan bahwa kekuatan dari model linear kita itu sudah bagus ya. Sudah bagus. Seberapa bagus? Lihat aja S-square-nya. Apakah 90% ataukah 60% ataukah 30%. Nah, jadi kalau F-test itu untuk melihat ini sudah bagus modelnya, Pak.
Nah, seberapa bagus? Kita lihat adjusted R-square-nya. Oh, ternyata tingkat kebagusannya cuma 30% ganteng gitu ya. Oh ya udah, berarti 30% tok gantengnya gitu. 30% tok kekuatan dari si model ini. Nah, kayak gitu, kekuatan dari si variabel-variabel ini dalam memprediksi Y. Berarti ada 70% yang belum mampu, yang tidak masuk ke dalam model, gitu ya. 30% variabel lainnya yang belum masuk ke dalam model, yang mampu memprediksi nilai dari Y. Nah, gitu maksudnya ya. Oke, nah ini another level sih sebetulnya. Another level di atasnya AKM ini. Oke, udah itu aja sih. Jadi yang dilihat adalah seperti ini ya. Jadi asumsi sama overall model test. Nah, kita lihat sekarang model fit-nya ya. Model fit-nya ternyata adalah signifikan nih. Berarti model kita sudah bagus ya. Model ini X1, X2 sampai C ini mampu memprediksi Y ya. Seberapa bagus tingkat prediksinya Pak? Ternyata sudah 91%. Wah, gila benar. Artinya apa? Semua variabel ini mampu 90% memprediksi nilai Y. Artinya apa? Kalau X1 ini 1 ditambah dengan 1 gitu ya. Misalkan berarti ini ada 1 ditambah dengan 2 ditambah dengan 3 ditambah dengan 4 gitu ya. Nah, ini kan X1, ini X2, ini X3 gitu ya. Ini C1, ini C2. Nah, ini sama dengan apa? Sama dengan Y. Y-nya berapa, Pak? Ya, tinggal tambah. 1 tambah 1 berapa? 2 tambah 2, 4. 4 tambah 3, 7. 7 tambah 4, 11. Nah, maka Y-nya 11. Nah, artinya ketika kita memasukkan angka ini, ya 11 ini, maka itu akan menghasilkan nilai Y berapa? Gitu ya. Nilai Y-nya itu akan menghasilkan 11. Nah, kekuatan dari model kita dan data kita itu hanya 90%. Artinya apa? Cuma 90% dikali dengan 11 ya. Nah, Y-nya berarti tidak 11 ya. 90% kali 11 berapa tuh, Pak? 9,9. Nah, gitu nanti Y-nya ya. Nah, jadi seperti itu nanti kekuatan dari Y ya. Nah, oke. Nah, itu kalau si kekuatan model ya. Nah, sekarang kita ingin melihat apakah secara parsial satu persatu ini berpengaruh signifikan atau enggak, gitu ya. Yang kita uji hipotesis sebetulnya sampai sini doang ya. Yang C1 sama C2 tidak kita masukkan ke dalam uji hipotesis ya. Yang kita hipotesiskan adalah X1 berpengaruh terhadap Y ya. Pengaruhnya apa? Positif. X2 berpengaruh terhadap Y. Pengaruhnya adalah apa? Positif. Ini prediksi kita ya. X3 berpengaruh terhadap Y. Pengaruhnya adalah positif juga. Ya. Nah, nanti kalian tinggal lihat X1 apa, X2 apa, X3 apa gitu ya. Y-nya juga apa ya, karena tiap kelas beda-beda. Nah, dari sini kita tinggal lihat prediksinya dari uji T parsial ini. Ya. Kita lihat X1 ternyata 0,9, berarti tidak signifikan. Maka kita katakan bahwasanya apa? X1 tidak berpengaruh terhadap Y, maka hipotesis kita tolak. Gitu ya. Ini hipotesis awal, hipotesis 1, gitu ya. Ini kita tolak. Kenapa kita tolak? Karena si P value-nya itu tidak signifikan. Ketika maksud tidak signifikan gimana, Pak? Maksudnya dia harus lebih kecil dari 0,05. Ya. Seperti itu ya. Kalau lebih kecil dari 0,05 berarti si X-nya itu adalah signifikan. Kalau dia lebih besar daripada 0,05, maka si X-nya itu tidak signifikan. Tidak sig, gitu ya. Kalau tidak signifikan berarti dia tidak berpengaruh terhadap Y. Kalau dia signifikan maka dia berpengaruh terhadap Y. Nah, oke, kita lihat sih yang kedua. Yang X2 ini ternyata kurang dari 0,01. Ya berarti kurang dari 0,05. Sangat signifikan berarti ya. Maka kita tafsirkan, maka si X2 berpengaruh terhadap Y. Betul berpengaruh. Apa tandanya? Positif atau negatif? Kita lihat nih. Koefisiennya dari estimate ini. Oh, koefisien positif, Pak. Nah, berarti koefisien sudah terbukti. Maka hipotesis terbukti. Hipotesis 2 terbukti. Bahwa X2 berpengaruh positif signifikan terhadap Y. Gitu ya. Nah, sekarang yang terakhir, hipotesis 3. Yang ketiga ini. Nah, yang ketiga ini kurang dari 0,05 karena ini kecil banget nih 0,01 ya. Sangat signifikan berarti. Nah, kalau gitu terbukti X3 berpengaruh signifikan terhadap Y. Tandanya apa? Kita lihat tandanya. Oh, positif, Pak. Berarti memenuhi juga.
Berarti hipotesis 3 pun terbukti. Ya, nah maka udah beres. Oke deh. Ya, saya absenin dulu deh sebagai bonus. Saya absenin semua. Oke, teman-teman semua. Ya, lanjutkan sini dulu dikit. Nah, seperti itu ya. Jadi, kayak gitu caranya. Berarti hipotesis 1, 2, dan 3. Ya. Nah, maka dalam hal ini, cara penafsirannya adalah seperti tadi ya, bahwa kalau dia signifikan, nah cara menafsirkan seperti tadi ya, bahwa kita bikin hipotesisnya dulu. Hipotesisnya kalian tebak aja hipotesisnya apa, gitu ya. Pakai logika aja menurut kalian gimana, gitu ya. Karena tadi saya udah kasih tahu, ya udah berarti tinggal dijalanin aja, tinggal dituliskan dalam bentuk hipotesis 1 ya. Nah, jadi nanti kita menguji hipotesis yang diuji itu yang ini ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian asumsi klasiknya gimana Pak? Kalau asumsi klasik, kalau dia lebih apa namanya? Aduh, kalian ini nggak ya? Oke, asumsi klasik saya jelasin singkat aja ya. Kalau korelasi itu, jadi asumsi klasik itu kalau dia p-value-nya lebih besar dari 0,05, itu berarti asumsi terpenuhi. Berarti asumsinya oke. Nah, kita lihat. Nah, kalau asumsi klasik itu harus di atas 0,05. Tapi kalau hipotesis harus di bawah. Nah, itu kebalikannya ya. Kalau hipotesis ya, itu justru harus p-value-nya di bawah 0,05 ya. Sedangkan kalau asumsi klasik gitu ya, maka dia harus di atas 0,05. Nah, itu doang sih. Nah, kalau dia di atas, nah, ini udah memenuhi di atas, berarti ini korelasi tidak ada autokorelasi. Berarti no autokorelasi. No autocore. Nah, karena kan yang kita harapkan adalah jangan sampai terjadi autocore, sudah terpenuhi. Ya. Asumsi yang kedua, jangan sampai terjadi multi-call, no multi-call. Gitu ya. Nah, ini yang kita harapkan multi-call. Nah, kita lihat kalau VIF-nya di atas 0, di atas 10, kurang dari 10, maka tidak terjadi multi call. Kita lihat nih, ada nggak yang di atas 10 ya? Oh, nggak ada Pak, berarti total VIF di bawah 10. Tidak terjadi multi kolerasi antara variabel yang kita bangun. Nah, yang terakhir ya, yang susah nih ya. Yang terakhir ini p-value harus di atas 0,05 ya. Kalau dia di atas 0,05 berarti datanya adalah normal. Nah, kalau kayak gini gimana Pak? Yang kita harapkan adalah datanya normal. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau ini kan di bawah 0,05 berarti data tidak normal Pak. Nah, berarti asumsi normalitas tidak terpenuhi. Ya, seperti itu ya. Nah, ada sih cara memperbaikinya biar jadi normal. Cuman ya sampai sini aja kalian menafsirkannya ya. Nah, Pak, berarti nggak apa-apa, Pak, datanya tidak normal. Jawabannya tidak masalah. Untuk tugas kalian tidak masalah. Ya, jadi yang dicek sebenarnya hanya dua doang, autocore sama multicore. Kalau sepanjang tidak terjadi multicore sama autocore, maka prediksian kita bisa menganggap prediksi statistik sama p-value ini bisa kita terima. Artinya kita menguji hipotesis pun kita bisa benar dalam mengujinya. Kita bisa percaya pada nilai ini. Ketika kita katakan bahwa ini signifikan, maka benar itu signifikan. Ya. Nah, oke. Sampai di situ aja pertemuan kita. Kita foto. Nanti silakan per kelompok dikumpulkan setelah UAS ya. Setelah UAS kalian beres, kalian ada waktu seminggu atau 2 minggu ya, kerjain aja bareng-bareng tim satu kelompoknya. Satu kelompok menguji datasetnya masing-masing, nanti kalian lihat bagaimana asumsi klasiknya, ditafsirkan kayak gitu aja. Kemudian bagaimana cara hasil uji hipotesisnya. Ya, paling maksimal 5 halaman. 5 atau sampai 10 halaman itu paling mentok lah ya. Saya kayaknya nggak mungkin sampai 10 halaman, mungkin 5 aja. Ya, nanti saya kasih template-nya via Hanafi dan atau via grup dan atau via LMS juga. Nanti LMS akan saya perbaiki juga ya. Thank you very much guys. Penutup dari saya adalah semoga ada pantunnya apa ya? Ada pertemuan, tentu ada perpisahan. Iya. Dan dari setiap perpisahan tentu akan ada suatu kenangan yang indah bersama kita.
Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat dan menjadi kenangan yang indah bagi kalian semua. This is Pak Eci Aryasa. Terima kasih. Semoga UAS-nya berjalan lancar ya. Dan saya kembalikan kepada Hanafi atau ketua kelas untuk menggait perpisahan ini. Silakan. Kalau dengeran, Pi? Belum ngomong saya, Pak. Oh, belum ngomong. Silakan. Belum ngomong. Oke. Ya karena ini pertemuan 15, Pak. Saya selaku PIC dari mata kuliah AKM kelas 421, mohon maaf sebesar-besarnya pada Pak Resi apabila dari pertemuan 1 sampai pertemuan 15 ini kelas 421 ada sesuatu yang mungkin tidak di hati Bapak. Ya, saya mohon maaf selaku PIC lain kelas, Pak. Mohon dimaafkan ya, Pak. Waduh, nggak ada yang perlu dimaafkan lah ya. Insya Allah tidak ada kesalahan dari kalian. Yang justru minta maaf adalah saya ya, kalau ada salah kata ataupun ada misbehavior ataupun ada penjelasan yang kurang jelas, saya minta maaf dan insya Allah kalian bisa langsung bertanya kepada saya atau bisa menonton saya ya. Oke, ada lagi? Sepatah dua patah kata? Nggak ada? Ya udah. Kalau gitu kita foto dulu ya sebagai perpisahan terakhir. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Gayanya heboh dong. 1, 2, 3. Oke deh. Terima kasih teman-teman semua. This is Pak Eci Aryasa and until we meet again. Semoga tetap ceria dan tetap sehat dan UAS bisa lulus semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Nah,